Awalnya Raja sempat merasa bahwa makanan ini memang begitu sederhana, tapi ia ingin tetap mencobanya dan meminta Ji-young mencicipinya terlebih dahulu untuk memastikan makanan itu aman dari racun. Begitu daging itu masuk ke dalam mulut sang raja, matanya langsung berbinar-binar dan seluruh tubuhnya merinding. Lagi-lagi Raja terpukau dengan kelezatan makanan yang dibuat oleh Ji-young. Semua orang pada zaman Joseon ini benar-benar belum pernah merasakan cita rasa yang dibawa oleh Ji-young dari masa depan. Sekretaris raja yang sempat berdusta dengan mengatakan makanan Ji-young tidak enak dan tak pantas langsung tak bisa berkata apa-apa lagi setelah raja sudah mencicipinya sendiri. Raja pun meminta semua orang untuk keluar dan terlihat gubernur tidak mau keluar dan mengatakan bahwa raja sudah keterlaluan karena ingin membawa cucunya dan tidak pernah menghargai pejabat istana lain termasuk dirinya. Gubernur pun mengatakan lebih baik ambil saja nyawanya daripada cucunya harus dijadikan selir raja. Mendengar perkataan gubernur membuat raja semakin murka dan memerintahkan prajuritnya untuk mengasingkan gubernur ke ujung paling jauh kerajaannya. Sementara itu Ji-young dan para wanita lainnya malah tetap saja ditahan oleh raja walaupun sudah menyajikan makanan yang lezat. Semua orang di zaman kerajaan ini benar-benar membuat Ji-young sangat lelah dan bingung. Ji-young sempat bercerita kepada Gilgum si teman barunya ini bahwa ia berasal dari masa depan. Dan saat ini Ji-young benar-benar membutuhkan tasnya karena buku yang membawanya ke masa lalu ada di dalam tasnya itu. Ji-young yakin bahwa buku itu jugalah yang bisa membawanya kembali ke masa depan tempat ia berasal. Raja yang sudah mulai tenang memanggil kembali sekretarisnya yang sudah sempat berbuat licik kepada Ji-young. Terlihat mereka berdua sangat akrab dan sudah seperti saudara. Setelah lelah bermain-main, Raja pun mengatakan bahwa ia memerintahkan semua prajuritnya untuk membebaskan semua wanita yang sudah dikumpulkan kecuali Ji-young dan Gilgum. Raja juga menghentikan semua tradisi pengumpulan wanita untuk diseleksi menjadi selirnya. Sekretaris pun bingung mengapa Raja tiba-tiba menjadi berubah seperti ini. Pihak dari kantor gubernur yang pertama kali membawa Ji-young dan Gilgum kemari pun berniat untuk membebaskan Ji-young karena sebenarnya Ji-young sudah menepati janjinya untuk memberikan masakan yang lezat kepada tamu istana kerajaan. Pembebasan yang dilakukan oleh anak gubernur ini tentu saja tidak diketahui oleh Raja. Ji-young dan Gilgum kembali ke hutan tempat pertama kali Ji-young bertemu dengan Raja karena ia yakin kalau tasnya masih ada di sana. Setelah sampai ke bukit tempat tasnya dibuang oleh Raja, Ji-young tidak menemukannya. Sementara itu, informasi bahwa mereka kabur sudah sampai ke Raja. Alhasil tak butuh waktu lama, Raja bisa menemukan mereka. Ji-young mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan tasnya. Raja sempat berbaik hati dan meminta prajuritnya untuk mencari dan mengambil tas itu karena Ji-young mengatakan tas itu sangat penting dan bisa membawanya pulang. Namun setelah tas itu sudah didapatkan, Raja malah membuangnya semakin jauh dan sekarang Ji-young tak punya lagi alasan